Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Sobat Muslim, Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam podcast Bincang Peduli bersama Forum Sinergi Muslim. Pada kesempatan ini kita berada di bulan Sya'ban ya. Kalau nggak salah tanggal 6 Sya'ban. Artinya kurang lebih 3 pekan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu sebagai seorang beriman tentu kita sudah sangat wajar untuk bergembira menghadapi atau menyambut bulan suci Ramadan. Nah, tema kita pada kesempatan ini adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim menyambut kedatangan bulan suci dengan penuh kegembiraan. Bersama dua narasumber kita, ada Ustadz Biljudin Airdani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Barokah insyaallah. Beliau adalah salah seorang pengurus Dewan Dakwah Kota Bogor. Dan juga bersama kita ada Ustadz Ray Iskandar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat juga ya? Alhamdulillah. Beliau dari Forum Sinergi Muslim. Ya, kita akan berbincang-bincang Ustadz ya, kaitannya dengan bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan Ustadz. Ya. Ini tadi kurang lebih 3 pekan lagi ya, kita akan masuki bulan suci. Nah, kira-kira umat Islam di Bogor khususnya Ustadz, apa yang mestinya dipersiapkan ya untuk menghadapi bulan Ramadan? Nah, dari Ustadz dulu kira-kira. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dengan jamaah ya. Podcast kita dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga salawat dan salam selalu dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat, termasuk kita mudah-mudahan ya juga telah mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya ini memang di bulan Sya'ban ini kita harus gembira karena bulan depan kita akan masuk bulan Ramadan. Oleh karena itu kita berdoa dulu ya. Biasanya kan berdoa itu para sahabat. Kalau kita sudah masuk bulan Rajab, bulan haram, maka kita dibimbing untuk berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Amin. Ya Allah berkatilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Amin. Insya Allah kita akan sampai ke sana. Amin. Ya, tentang apa persiapan yang harus kita lakukan sebagai muslim, tentu saja bagi kita yang perlu diingatkan adalah mempersiapkan 4 hal. Pertama adalah membersihkan hijab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya penghalang kita rahmat Allah kepada kita supaya dibersihkan. Ada yang perlu kita bersihkan, di situ ada 4 yang berkaitan dengan jasmani, yaitu hadas dan najis. Mari kita bersihkan tubuh kita dari sekarang itu dari hadas dan najis. Kalau kita selama ini makanannya masih ada yang haram gitu ya, itu bagian dari najis kan. Oleh karena itu kita bersihkan dari sekarang, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian badan kita, tubuh kita ya dari sekarang kita harus biasakan untuk bersuci dengan benar ya, bersuci dalam arti lahir dan batin ya. Bersuci di sini kalau hadis kan Rasulullah mengingatkan tentang terompahnya Bilal bin Rabah itu ya, sudah ada dalam surga. Berarti kita harus membersihkan tubuh kita dengan rajin menjaga wudhu dimanapun berada ya. Kalau kita sih insya Allah sudah biasa ya, ya dimanapun kita berada dalam keadaan apapun selalu menjaga wudhu, jadi selalu siap untuk melaksanakan sholat ya waktu-waktu sholat tiba. Nah kemudian pakaian kita juga begitu, pakaian kita harus dibersihkan dari sekarang, nggak perlu bagus-bagus gitu ya, tapi harus bersih yang penting bersih ya. Harus bersih. Kemudian rumah tempat tinggal kita juga begitu ya, jangan sampai kemudian kita ya kotor, ada kotoran tikus, kotoran tokek, kotoran kucing ya, terutama yang piara kucing. Kita ingatkan, saya sering bertamu ya yang piara kucing itu ya jangan sampai masuk rumah lah, karena pipis kucing suka di mana-mana baunya, nggak enak tuh ya. Dan itu harus dibersihkan dari sekarang, harus teliti. Supaya apa? Supaya Allah yang Maha Suci kita bisa dekati dengan kesucian. Itu yang pertama. Yang kedua ya maksiat jasmani kita yang selama ini dari tangan kita, dari kaki kita, dari pendengaran, dari lisan, barangkali kita telah banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segera bertaubat. Ya kita harus segera bertaubat. Dan taubat di dalam hal ini ya dalam arti yang sesungguhnya ada 4 kalimat yang itu ya 5 dan 6 kalimat sekalian ya.
yang itu adalah ringan dibawa-bawa, tapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu kalimat tasbih, mensucikan Allah, subhanallah. Kemudian tahmid, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Kemudian syahadat kita harus perbaharui terus kesaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya adalah takbir, mengagungkan Allah dimanapun kita berada, yaitu dengan kalimat takbir. Dan itu bisa disambungkan, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian yang berikutnya, bahwa kita hidup di dunia ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas pertolongan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian kalimat yang keenam, jangan pernah lupa, sebagai profesor, doktor, kiai haji, apapun juga profesi kita, jenderal kah, bahwa semua itu atas karunia dari Allah. Maka kita harus kembalikan kepada Allah bahwa kita bukan siapa-siapa. Karena itu pasti kita banyak berbuat dosa. Hendaklah kemudian tadi mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Itu maksiat zohir. Kalau punya maksiat dengan orang lain, segera minta maaf. Jangan ditunda ntar Idul Fitri. Jadi gitu ya Ustadz ya, jangan ditunda Idul Fitri. Kita harus segera membersihkan hak-hak orang lain dari yang kita makan, yang kita zolimi dan sebagainya. Minta maaf minimal seperti itu. Kemudian maksiat rohani. Maksiat rohani di sini adalah kesombongan. Ya, jangan sampai ada di dalam tubuh kita itu kesombongan sebagai penguasa, misalnya begitu, nggak mau ikut nasihat ulama, ya nggak mau menerapkan syariat Islam misalnya gitu. Nah, itu penguasa itu kesombongan. Orang yang sombong itu akan hilang akalnya nanti pada saat menjelang kematiannya. Pasti itu. Karena apa? Orang yang mengambil sifat Allah, haknya Allah dengan kesombongan meskipun seberat zarah akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di masa tuanya akan pikun orang yang sombong itu. Hati-hati. Jadi kita ingatkan ini para penguasa, ya wakil-wakil rakyat, pokoknya yang pemegang kendali kekuasaan lah ya. Jadi jangan sampai rohani kita itu kemudian masih kotor terus, masih sombong terus. Iri, dengki, sombong. Kalau bagi orang biasa iri, dengki. Ya. Kemudian kalau bagi orang yang punya ilmu, punya jabatan, punya kekuasaan, punya harta, punya pengikut rakyat dan sebagainya, tadi sombong. Ya, siapa kita? Bersihkan hati kita, merunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kan ada ayat Al-Qur'an di surat Az-Zumar, ini saya bacakan ya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adabu tsumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak akan dapat ditolong. Ayat berikutnya, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, secara tiba-tiba, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Nah ini supaya apa? Supaya agar jangan ada orang yang mengatakan alangkah besarnya penyesalanku dan kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang selama ini suka memperolok-olokkan ajaran agama Allah. Naudzubillah min dzalik. Ini surat Az-Zumar ayat 54 sampai 56. Nah ini yang maksiat rohani harus kita bersihkan. Kembali kepada Allah sebagai penguasa, lakukan kewajiban sebagai wakil Allah di muka bumi, yaitu menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maksiat yang terakhir, yaitu yang mengganggu kita sendiri, yaitu lupa kepada Allah bahwa kita diberikan tugas dan kewajiban sebagai hamba di muka bumi ini adalah diberikan ujian berupa perintah dan larangan. Nah, sehingga kita harus merenung di sini, jangan sampai kemudian merusak masa depan kita, yaitu dijanjikan ke dalam surga. Nah, ini penting. Yang perlu kita ingat adalah introspeksi diri, yaitu evaluasi diri, muhasabah. Nah, ini dengan muhasabah sehingga kita tahu siapa diri kita, kemudian apa tujuan hidup kita, kemudian sebenarnya sebagai apa kita di muka bumi ini diberikan kewajiban, kemudian nanti akhir hidup kita akan kemana. Nah itu perlu direnungkan ya, terutama menjelang Ramadan ini, supaya ketika Ramadan tiba kita sudah siap melaksanakan segala bentuk amaliyah yang dihadiahkan Allah Subhanahu wa taala berupa Ramadan, terutama supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu barangkali awalan kita. Ya, Ustaz. Mungkin termasuk juga pemanasan yang kita bisa lakukan di bulan Syaban ini, misalnya saum sunnah ya, kita perbanyak gitu ya, karena biar nggak kaget dengan Ramadan itu kadang kan full ya 1 bulan. Kalau nggak dilatih dari sekarang mungkin juga ada yang kaget, kemudian ada yang sakit bahkan itu. Itu yang harus kita antisipasi gitu, Ustaz. Baik, saya ke Ustaz Jirai. Ustaz, ini kalau kaitannya dengan sebuah jamaah ya, kaum muslim ya, untuk menjadikan momen Ramadan itu momen bukan hanya perbaikan atau meningkatkan ketakwaan individu tentunya ya, tapi juga bagaimana secara
komunal, secara kelompok masyarakat, bahkan kalau bisa secara negara ya juga bertakwa dalam momentum Ramadan ini. Nah, Ustaz melihat kaitannya dengan Ramadan sebagai momentum kita umat Islam untuk memperjuangkan ketakwaan individu, masyarakat, dan negara itu seperti apa, Ustaz? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat contoh terbaik melaksanakan Ramadan itu kan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan diteruskan oleh para sahabat. Terus selama Islam itu mengatur kita. Kita mungkin baru melihat Ramadan itu yang sekarang tuh saya sering sampaikan dengan bahasa saya, Ramadannya ritual. Hanya menggugurkan saum. Jadi pokoknya takrif Ramadan itu apa, takrif saum itu apa, definisinya dari mulai dia imsak ila maghrib. Habis. Aktivitasnya seperti apa tidak jadi penting. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tiap detiknya itu dalam prosesi saumnya itu memang Nabi mencontohkan bagaimana target takwa itu. Dari surat Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Target itu dapat. Goyahnya itu dapat. Bahwa takwa itu didapat. Jadi takwa itu barang mahal, Ustaz. Jadi bukan barang murah. Takwa itu tiket kita menuju surganya Allah. Nah, bagaimana mungkin hanya sekedar melaksanakan suatu amalan seperti saum ini hanya ritual. Nah, apa maksudnya? Saya sering merenung ya kalau baca sirah. Itu perintah sahum itu di tahun ketiga Hijriah. Ya. Setelah perang Badar tahun kedua itu diperintah untuk jihad. Terbayang nggak? Baru masuk Islam, kemudian disuruh jihad. Kemudian tahun ketiganya saum dan bertemu juga dengan Uhud. Ya. Terbayang nggak? Baru masuk Islam, ada perintah-perintah terkait dengan itu. Ternyata itu semuanya untuk ta'dib, buat pengajaran buat umat itu. Dan umat itu memang luar biasa. Saya contohkan umat ini maksudnya di zaman Nabi SAW saat pengelolaan itu diatur oleh Islam. Jadi negara, karena kita sangat paham Nabi itu ada seorang Ra'isu Daulah, kepala negara, itu sangat paham fungsinya. Bahwa umat itu harus takwa, umat itu harus terjaga keimanannya, apalagi di bulan yang suci ini. Nah, aneh. Bukan, saya ingin sampaikan piece a piece dengan kondisi hari ini. Hari ini masuk Ramadan habis, balik lagi habitatnya. Yang bukan sepertinya Ramadan itu hanya ritual untuk dilaksanakannya. Seperti sholat jalan, selesai sholat maksiat lagi. Ramadan datang, keluar Ramadan maksiat lagi. Nah, contoh hadis tadi Ustaz Dani menyinggung ya, walaupun tidak persis dengan hadis dari riwayat Ahmad kalau nggak salah. Ada 3 orang yang celaka dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya dimasuki bulan Ramadan dosanya tidak terampuni. Iya. Dimasuki bulan Ramadan dosanya tidak diampuni. Akhirnya apa? Kita jadi berpikir begini. Subhanallah. Ternyata ini adalah bulan untuk membersihkan dosa. Kenapa? Seluruh aktivitas itu termasuk suur, perasaan umat itu dilatih untuk ke sana. Coba ajak siapapun di bulan Ramadan yang nggak pernah sholat di sana qobliyah, dilaksanakan qobliyah, ba'diyah, mungkin sholat sunat yang lain. Dan kita sangat husnuzon dia melaksanakan sholat itu pun berjamaah, Ustaz. Mudah mengajaknya. Karena syukurnya itu terpola, tersistem, terkondisikan, sehingga mudah mengajak itu. Kemudian mengajak dia untuk memperjuangkan Islam jarang dia menolak, karena ini kesempatan dengan pahala. Ada hadis dari riwayat Muslim, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa dimasuki bulan Ramadan, seorang muslim, dia dengan penuh keimanan dan penuh harapan diterima pahala dengan surganya, Allah akan hapuskan dosa-dosa yang terlalu. Artinya apa? Banyak ini fadilah dari Nabi SAW untuk kita. Nah, cuma tidak hanya di situ. Ini ada bisaroh nubuwah. Ini adalah ada dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa nas-nas Al-Quran dan hadis, itu menjadikan kita tidak ritual harusnya. Sebagaimana tadi saya contohkan di zaman itu
di zaman Nabi, tidak hanya di zaman Nabi, terus di zaman kekhilafahan yang jumlahnya kalau tidak saya 108 sampai Turki Utsmani, itu kondisi negara mengkondisikan itu. Nah kalau hari ini ada pertanyaan, kok begini hari ini? Karena memang tadi pengelolaan oleh negara itu tidak ada. Akhirnya kita coba duduk seperti jalan kereta api, Ustaz. Rel itu dua, Ustaz. Jadi yang satu boleh baik, yang satu tidak. Sehingga muncul ungkapan ini. Oh, yang tidak puasa harus, yang puasa menghargai yang tidak puasa. Kebalik gitu ya, dunia terbalik. Luar biasa ya. Jadi kalau Kenyataan dunia terbalik. betul, kalau melihat tadi dengan insight-nya Islam clear, yang tadi saya sampaikan seperti apa. Ya. Mudah untuk mengajak orang dalam ketaatan, mudah mengkondisikan pada bulan-bulan berikutnya dia tetap, kalau bahasa hari ini, bahasa anak muda sekarang, on fire. Dia terus dalam ketaatan kepada Allah. Iya. Baik, Ustaz. Apalagi dihubungkan dengan ini. 6 bulan sahabat itu mempersiapkan bertemu Ramadan. Nah itu makanya ini kita tinggal 3 minggu nih. Harusnya udah dari lama kita mempersiapkan. Apa moralnya? Material itu siapa 6 bulan? Kita mungkin tidak ya Pak Sadani. Karena negara mengkondisikan hari ini enggak. Orang masih berpikir, apalagi entah fenomena mudik di akhir. Lupa semua Ramadan. Iya. Ya nih Ustaz, Sadani ya. Baik. Nah, coba Ustaz, kaitan dengan kekuasaan Ustaz. Ini kan kekuasaan juga, kalau bicara kekuasaan real tentu di pemerintah ya. Tapi kalau di tingkat anggaplah jamaah itu kan juga ada ormas Islam, kelompok-kelompok pengajian, itu kan juga ketua-ketuanya atau pimpinannya punya kekuasaan juga untuk menggerakkan jamaah-jamaahnya. Bagaimana nih mempersiapkan diri menghadapi Ramadan agar tidak hanya sekedar ritual tadi saat ini. Pesan Sadani nih kepada para kelompok-kelompok dakwah Islam, ya jamaah majelis taklim, termasuk nanti di ini kekuasaan real ya, para pemegang kendali pemerintahannya, itu seperti apa harusnya? Ya, baik, terima kasih. Jadi ini memang penting ya. Sekarang ini kan umat hampir kehilangan kendali karena ormas-ormas yang begitu besar itu ternyata kemudian saling menafikan dengan yang lain. Padahal kita dengan ormas itu bagian dari gerbang kebangkitan. Banyaknya ormas Islam itu sebenarnya kan kalau itu kita lakukan dengan benar ya, berbagi tugas untuk tetap merangkul umat bagaimana supaya bersatu di dalam perjuangan, sehingga hukum-hukum kemudian syariat Islam, adab-adab Islam di bulan-bulan puasa maupun sebelum puasa itu kemudian kita bina, insya Allah itu akan maju. Nah ini penting himbauan kepada seluruh pimpinan ormas muslim ya, apapun bentuknya, besar kecil, resmi atau tidak resmi, ya kita harus bergerak bersama-sama. Minimal ya kalau misalnya kita kelompok-kelompok kecil kan suka ada tarhib namanya, menyambut Ramadan. Ini sebenarnya sudah terlalu dekat gitu ya. Sekali lagi itu gaung menyambut Ramadan itu kalau bisa ya minimal terakhir itu awal bulan Rajab itu harus kita sudah gaungkan. Ya kalau kita secara pribadi sih sudah biasa ya, tapi maksud saya ngajak umat ini penting sehingga umat itu sadar ya bahwa bulan Ramadan adalah bulan perjuangan, bulan jihad. Dari sejarahnya kan jelas ada perang Badar dan perang Uhud itu di bulan Ramadan. Nah mungkin juga perang-perang yang lain juga bulan perjuangan. Makanya tidak termasuk bulan haram, bulan Ramadan itu kan. Karena bulan haram, maksudnya bulan haram adalah bulan dilarang untuk berperang atau bermusuh-musuhan kan gitu. Nah disinilah makanya ormas-ormas Islam itu saya pikir perlu ini dalam waktu dekat untuk duduk bareng gitu ya. Bagaimana kita mengajak umat supaya bergerak bersama-sama sehingga mewarnai bulan Ramadan itu tidak sekedar ritual, tapi bagaimana kemudian seluruh aspek kehidupan kita itu bergerak ya, atau menyesuaikan kondisinya dengan bulan Ramadan sehingga benar-benar bulan yang suci. Ya, jangan sampai nanti kemudian kita seperti tadi ungkapan tadi, karena ada orang yang tidak puasa kemudian kita mesti menghormati dengan yang puasa, yang tidak puasa, ini kan kebalik. Nah yang seperti itu kita harus pepet. Kalau kita mau tegas sesuai dengan hadis Nabi itu kepada orang kafir itu, kalau bisa kalau berjalan itu jangan dipersempit jalan mereka. Maknanya secara zohirnya ya memang dipersempit kalau ketemu supaya dia minggir. Tapi makna ruhnya juga kebiasaan orang kafir atau keberanian orang kafir atau kelakuan orang kafir ya dipepet supaya tidak muncul kan gitu ya. Artinya kafir di sini menolak ajaran agama kan gitu ya, terutama agama Islam. Nah di situ harus kita kondisikan. Itu pertama, ormas harus bergerak. Kemudian kepada aparat pemerintah ini, aparat pemerintah itu ya ada kalau di kita mungkin presiden, menteri, polisi, TNI. Kalau di kota, tingkat kota ya termasuk ya polisi, kemudian Satpol PP dan sebagainya, itu harus
harus sama gitu ruhnya, memberikan keteladanan. Sebab kepemimpinan kalian atau mereka itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Karena setiap pemimpin kan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan ingat, kepemimpinan yang mereka peroleh itu sebenarnya adalah titipan dari Allah. Jadi sekali lagi seperti tadi kita sampaikan, kembali kepada Allah lah. Ya, di bulan Ramadan itu memberikan keteladanan dan memberikan situasi dan kondisi yang benar-benar umat Islam itu merasa nyaman, jangan diganggu dengan kebiasaan orang-orang yang di luar Islam tadi mengganggu dan sebagainya. Ya, atau rumah remang-remang, rumah hiburan, rumah itu tetap dibiarkan. Nah, kita pesan nih kepada pemerintah Kota Bogor, karena kita di Bogor ya, dan juga pemerintah yang lain ya, yang di daerah-daerah yang lain juga begitu, konsentrasi bagaimana bersinergi dengan umat ya, terutama kalau pemimpin itu juga muslim gitu, ngaku muslim tapi jangan kemudian a priori dengan Islam atau malah berpihak kepada yang non muslim tadi, itu bahaya. Karena kan hadisnya begitu, supaya orang-orang kafir itu minggir kan gitu kan, tidak muncul gitu ya, maksudnya dipepet jalannya, artinya kekafiran mereka supaya tidak tampak, kezoliman, kemaksiatan mereka jangan tampak. Lah itulah yang harus kita sarankan kepada penguasa seluruh level, dari presiden sampai ke tingkat camat barangkali ya. Iya, Ustaz. Mungkin kalau konteks Kota Bogor, Ustaz, ya, itu kan kita lihat juga di jalan-jalan ya, banyak tempat-tempat hiburan yang kadang-kadang itu di Ramadan masih buka, walaupun tidak secara terbuka ya, tapi sepertinya masih menerima orderan para pengunjung yang datang gitu ya. Ini himbauan kepada pemerintah, terutama Kota Bogor, gimana Ustaz? Ya, kita berharap nih pemerintah Kota Bogor, wali kota, apalagi nanti wali kotanya sudah yang baru ya, dan mohon maaf sudah ada kesepakatan katanya dengan para ulama, ya maka kita akan monitor kesepakatannya itu supaya benar-benar dilaksanakan amanah itu atau fakta integritas itu, sehingga Bogor betul-betul ketika bulan Ramadan lah minimal gitu ya, walaupun kita berharapnya tidak hanya Ramadan, karena selama pemerintahan itu ada fakta integritas ya 5 tahun ke depan dia harus konsentrasi melaksanakan amanah para ulama tadi ya, kesepakatan dengan para ulama, terutama masalah tadi rumah hiburan gitu ya, kemudian tempat-tempat arena kongko-kongko yang terindikasi minum-minuman keras dan juga ada seks dan sebagainya. Kita omong saja, mereka harus komitmen. Kalau enggak ya kita sarankan ormas-ormas Islam, para ustadz, para kiai yang memang sudah memberikan fakta integritas itu untuk bergerak. Dalam arti bergeraknya di sini adalah mengingatkan dengan tegas gitu ya, dengan segala bentuk gerakan nyata, tidak hanya sekedar simbolis atau normatif, tetapi juga harus bergerak. Barangkali itu ya, karena memang ada kesepakatan, dan kesepakatan itu harus kita jaga, karena seseorang muslim itu kan dipegang atas janjinya, perjanjiannya, termasuk perjanjiannya dengan sesama manusia ya, dan itu sebagai amanah kan, jelas ayatnya kan gitu ya. Itu saja barangkali tambahannya. Ya, saya mudah-mudahan didengar oleh pemerintah Kota Bogor khususnya ya, agar kemudian ditindaklanjuti. Termasuk ulama tadi. Termasuk para ulama ya. Kita menghadapi bulan Ramadan nanti betul-betul ya, kita sudah siap dengan berbagai persiapan yang sudah kita lakukan agar di Ramadan ya kita bisa maksimal untuk menjalankan peribadahan dan membuahkan takwa ya, tidak hanya individu tapi juga masyarakat kita. Nah, terakhir ke Ustaz Ray, ini kan juga problem yang biasa atau sering kita hadapi menjelang Ramadan pada saat ya tadi persiapan umat yang kadang-kadang juga tidak terlalu mempersiapkan diri ya, padahal Ramadan harusnya kan betul-betul dimanfaatkan. Ketika Ramadan sudah berjalan, kadang tadi kasusnya ya, tempat maksiat masih aja buka gitu ya, tempat warung makan masih aja buka, banyak juga yang datang ke sana untuk makan di siang hari, Ustaz ya. Nah, ini problem yang terus berulang ya. Bagaimana kemudian kita umat Islam menyikapi ya. Kemudian bagaimana seharusnya solusinya? Iya, sekali lagi masalah seperti ini tuh jawabannya ada dalam Islam. Kita harus merujuk. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu contohnya dari Nabi. Penduduk di zaman Nabi sama seperti kita, manusia juga. Makanya dikembalikan di surat Bani Israil itu ayat 80. Di ujung ayat mengatakan apa? Nabi berdoa itu sultanan nasira, meminta kekuasaan untuk menolong Islam. Contoh begini, kita kan tidak melihat ini di Bogor saja, atau di Gunung Batu saja, atau di Bandung saja. Ini di mana-mana. Iya. Ritual, rutinitas ini seperti itu, Ustaz. Jadi bahasa kita sistemik.
Kalau persoalan sistemik itu, doa itu bisa kita pakai. Kalau tidak sampai ke sana, ritual lagi. Akhirnya kita hanya segera menggugurkan kewajiban, saumnya iya, mudah-mudahan itu pun diterima di hadapan Allah. Ya, tapi kan kita ingin meningkat. Ya, tadi di Ustaz Dani awal disampaikan, sombong itu apa sih? Gitu. Kan ini kan orang nggak mau diatur gitu. Masuk bulan Ramadan dia udah serendah-rendahnya manusia, ketaatannya kan serendah-rendahnya manusia, masih nggak mau juga taat kepada aturan Allah. Pada orang sombong itu jelas artinya. Ditanya oleh sahabat yang tidak punya harta, bukan itu. Yang punya hartanya banyak, bukan. Batrul haq wa junnas. Dia menolak kebenaran, menolak syariat, dan merendahkan manusia. Nah, momentum Ramadan itu bisa, Ustaz, diajak orang tadi saya katakan yang nggak pernah sholat sunat, maksudnya ya. Kalau sholat wajib sih alhamdulillah kebanyakannya pada sholat gitu. Ini mau berjamaah, alhamdulillah. Diajak sholat sunat, diajak sholat tobat gitu barangkali dia mau gitu. Nah, ini kenapa tidak diangkat grade-nya kepada bulan-bulan lain? Dan ini sekalian himbauan tadi beliau sampaikan kepada penguasa itu memang harus keras. Keras dalam arti disampaikan. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi sekali lagi kita butuh sistem yang memang bisa menjalankan Islam itu dengan baik. Seperti apa? Kita sangat paham sistem itu harus sistem dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sistem buatan manusia. Tadi saya sampaikan, apakah tidak cukup 13 abad itu Islam mengatur kita sampai Utsmani 1924 itu tidak cukup. Baru 100 tahun yang lalu. 3 Maret 1924, ini sebentar lagi Maret ya, baru 100 tahun miladiah. Kalau Hijriah 104 tahun miladi. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak mereverse atau merujuk kepada Nabi, mau nyontoh siapa? Jadi sekali lagi, makanya kalau sekali lagi saya menghimbau kita semua, yuk jadikan Ramadan besok untuk kembali yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk kepada para penguasa, kepada saudara-saudara kita para ulama, saudara-saudara kaum muslimin secara umum. Dan itulah saya pikir tiket salah satu pintu yang Allah akan tolong kita mendapat gelar tadi. Ya, jadi la'alakum tattaqun ya, menjadi orang-orang yang bertakwa, tidak hanya individu tapi juga masyarakat bahkan sampai negara yang bertakwa. Baik, kalau begitu silakan Sadani closingnya. Ya, jadi closingnya kita ingin para penguasa yang selama ini minta dukungan umat di semua level, betul ya. Ketika dia ingin menjadi penguasa, ingin menjadi pejabat, selama ini minta dukungan umat, tolong perhatikan kemauan umat, terutama umat Islam. Kita inginnya yang baik-baik, tidak ingin yang jelek-jelek. Umat Islam itu nggak pernah menginginkan yang jelek-jelek, ya. Tetapi jangan sampai kemudian keinginan itu diingkari atau dikhianati, sehingga pengkhianatan itu akan merugikan Anda di dunia dan di akhirat. Ini para penguasa. Nah, kepada para ulama yang selama ini memberikan dukungan dan mengajak umat untuk memberikan pendukungan, apalagi ada fakta integritas, tolonglah komitmen untuk terus mengingatkan penguasa yang telah kita dukung tersebut supaya mereka juga tetap berada dalam garis yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, terutama tadi dalam melindungi masyarakatnya, rakyatnya, sehingga agama ini menjadi agama yang terhormat dan umat Islam pun menjadi terhormat, dan akhirnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala akan turun bersama kita. Barangkali itu tambahannya closing saya. Baik, terima kasih Sadani. Sadani ada closing? Ya, satu hadis saja. Ittaqillaha haitsu kunta. Bertakwalah kalian di mana-mana. Ternyata tafsirnya di mana-mana itu termasuk waktu. Termasuk keadaan. Termasuk waktu, keadaan, dan tempat. Jadi tidak hanya di Sa'ban, Ramadan harus lebih kencang lagi. Terus bulan-bulan berikutnya sampai seperti doa para sahabat, ya Allah mudah-mudahan setiap bulan itu Ramadan dan dipertemukan dengan Ramadan. Dan keadaan tetap on fire. Amin, amin. Baik, terima kasih Sadani. Ya, Sobat Muslim, alhamdulillah kita telah menyelesaikan perbincangan di bulan Sya'ban ini untuk menghadapi Ramadan. Kita harusnya seperti apa? Kita harusnya bagaimana ya? Artinya dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang menghampiri kita harus persiapkan diri, keluarga, masyarakat, bahkan tadi kita juga himbau kepada penguasa, para pemerintah yang memang mereka punya otoritas untuk mengatur masyarakat, agar mereka juga ikut mempersiapkan Ramadan ini menjadi lebih baik untuk masyarakatnya, agar masyarakat menjadi masyarakat yang bertakwa, insya Allah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.